Desa Purba dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 17 edisi Kamis 30 Juni 2022. Korea Selatan mampu menciptakan teknologi kesehatan yang sangat maju, utamanya teknologi dalam menangani virus COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar usai tadi pagi menerima kunjungan delegasi Komite dan Kesejahteraan Majelis Nasional Korea Selatan. Dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan, Wakil Ketua DPR RI menerima kunjungan delegasi Komite dan Kesejahteraan Majelis Nasional Korea Selatan. Korea Selatan ingin meningkatkan hubungan kerjasama di bidang bisnis, politik, dan teknologi. Usai pertemuan, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan, Korea Selatan merupakan negara yang mampu menciptakan teknologi kesehatan yang sangat maju, utamanya teknologi dalam menangani virus COVID-19. Untuk itu, Gus Muhaimin berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kerjasama dalam penanganan kesehatan, terutama penanggulangan pandemi COVID-19 yang cepat dan terjangkau. Kita ingin mendorong kedua negara untuk mempercepat kerjasama bidang teknologi, terutama teknologi kesehatan, di mana kita harus mengejar berbagai kekurangan teknologi yang dibutuhkan mengantisipasi perkembangan kebutuhan kesehatan, baik yang bersifat pengobatan maupun alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani berbagai pandemi maupun virus-virus lainnya. Nah, karena itu Indonesia harus mengakui bahwa kita butuh teknologi yang murah, teknologi yang cepat bisa digunakan, dan Korea Selatan salah satu yang cepat di dalam memproduksi teknologi. Kunjungan Komite dan Kesejahteraan Majelis Nasional Korea Selatan ke DPR kali ini dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam hal teknologi, khususnya teknologi kesehatan. Dodi dan Rodiah, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat paripurna pagi tadi, DPR telah menyetujui 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc. DPR berharap hakim agung dan hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung yang terpilih bisa memberikan jaminan keadilan dalam setiap putusannya untuk masyarakat Indonesia. DPR RI menyetujui 2 calon hakim agung dan 2 calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi setelah sebelumnya keempat calon hakim sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan. 2 calon hakim agung yang lolos tersebut adalah Nani Indrawati dan Cerah Bangun, serta 2 calon hakim ad hoc tipikor, yaitu Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Megajaya. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengatakan, calon hakim terpilih ini diharapkan bisa menjawab apa yang diinginkan masyarakat. Semua hakim sudah memenuhi kredibilitas, kualitas, serta integritas. Dalam pemikiran-pemikiran dari calon itu yang sekarang ini terpilih, tentunya pemikiran-pemikiran yang menurut kami ini adalah pemikiran-pemikiran yang baik dan ada dasarnya dalam dasar hukum yang memang sudah disahkan dan kita miliki gitu ya. Nah, sehingga ide-ide atau terobosan-terobosan dalam hukum yang akan dilakukannya, kami semua berharap itu berdasar pada benar-benar asas hukum, asas keadilan, dan juga asas kemanfaatan. Segenap hakim agung dan hakim ad hoc tipikor pada Mahkamah Agung yang terpilih bisa memberikan jaminan keadilan dalam setiap putusannya untuk masyarakat Indonesia. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Masih soal hasil rapat paripurna pagi tadi, DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA menjadi RUU inisiatif DPR. Aturan ini kelak diharapkan mampu memberikan jaminan dan perlindungan soal hak-hak bagi ibu, ayah, dan keluarga agar menciptakan SDM Indonesia yang unggul di masa depan. DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022. RUU KIA akan jadi pedoman negara untuk memastikan anak-anak bertumbuh kembang dengan baik agar menjadi SDM yang unggul serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban ibu.
Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI, anggota Badan Legislasi Lulu Nurhamidah menyampaikan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin hak-hak maternitas. Lulu menambahkan, RUU KIA juga akan mengatur kewajiban ruang publik dan tempat kerja, menyediakan fasilitas dan prasarana ruang laktasi atau daycare untuk memudahkan dan meningkatkan kenyamanan bagi ibu pekerja. Nah, oleh karena itu, maka negara kemudian penting untuk memastikan bahwa semua ibu tanpa terkecuali, termasuk ibu yang bekerja, harus tetap dalam kondisi yang terbaik untuk bisa mendapatkan layanan dan juga jaminan kesehatan. Termasuk juga layanan dukungan sarana dan sarana prasarana publik ya, yang terkait dengan fungsi reproduksi ini dan juga hak maternitas. Misalnya harus ada yang dibebankan kepada pengelola sarana prasarana umum. Ada ruang daycare, kemudian ruang laktasi, atau kemudian ruang bermain, kemudian juga kantor-kantor baik pemerintah atau swasta, atau bahkan di tempat usaha, atau bahkan yang kemudian berbasis komunitas. Lebih lanjut, Lulu berharap rancangan Undang-Undang KIA dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia menjadi lebih unggul dan mengurangi stunting pada anak, dengan memastikan ibu pasca melahirkan mendapatkan dukungan dari suami, keluarga, masyarakat, dan negara untuk mengasuh anak dengan baik. Vinita dan Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pertamina mulai melakukan uji coba pembelian Pertalite dan solar melalui sistem aplikasi My Pertamina. Dan bagaimana DPR RI menanggapinya? Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, DPR RI akan terus mendukung upaya pemerintah maupun Pertamina untuk melakukan terobosan dalam pengendalian subsidi energi yang tepat sasaran, termasuk dalam penggunaan aplikasi My Pertamina, dengan catatan tidak memberatkan penerima subsidi BBM. Dan berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Per 1 Juli 2022, bagi masyarakat pengguna BBM Pertalite dan Solar yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitas melalui aplikasi maupun website My Pertamina, yaitu www.subsiditepat.mypertamina.id, akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Pengguna terdaftar akan mendapatkan QR Code khusus
yang menunjukkan data telah cocok dan bisa membeli Pertalite dan solar. Uji coba awal dilakukan di beberapa kota kabupaten yang tersebar di 5 provinsi, antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengakui, selama ini penyimpangan atau ketidaktepatan penyaluran subsidi energi sangat tinggi karena banyak masyarakat mampu yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi masih membeli dan menggunakan BBM bersubsidi. DPR RI bersama pemerintah terus berupaya mencarikan solusi yang tepat untuk penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Sugeng mendukung sistem penerapan My Pertamina yang dinilai sebagai salah satu mekanisme subsidi tertutup. Boleh membeli BBM dengan harga khusus, harga subsidi. Sehingga yang menikmati itulah ya pemegang kartu itu dengan juga jumlah setiap harinya atau setiap harinya katakanlah beli BBM berapa liter itu sudah tertera di situ karena dengan sistem barcode yang ada maka katakanlah sehari misalnya 15 liter misalnya ya itu maka setelah 15 liter itu sudah terbeli dia tidak bisa lebih dari itu. Ini apa? Untuk sekali lagi untuk menghindari ketidaktepat sasarannya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwita mengapresiasi terobosan Pertamina yang memudahkan masyarakat membeli BBM dan gas, terutama untuk menyalurkan BBM bersubsidi. Meski begitu, Pertamina disarankan membuat kartu khusus lagi untuk masyarakat yang telah terverifikasi bisa membeli Pertalite dan solar bersubsidi. Pasalnya, menurut Ratna, tidak semua masyarakat melek teknologi maupun mampu memiliki gadget untuk menggunakan aplikasi My Pertamina. Yang harus mungkin lebih dikembangkan lagi adalah ini kan untuk masyarakat yang metrosentris ya. Masyarakat yang sudah melek teknologi begitu kan. Kita juga harus memikirkan bagaimana semangat kita untuk BBM satu harga di daerah 3T. Bagaimana mereka juga diberi program yang semacam ini yang mereka bisa mengakses sehingga itu bisa dinikmati seluruh masyarakat begitu. Dari pemahaman kami sih lebih mudah untuk dari bentuk aplikasi ya, kecuali untuk yang mungkin masyarakat penerima subsidi begitu, nah itu bolehlah dibentuk sebagai kartu begitu. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani mengatakan, dalam menerapkan mekanisme subsidi tertutup, pemerintah dan Pertamina harus memiliki regulasi yang matang dan spesifik. Pasalnya, indikator penerima Pertalite dan solar berasal dari kalangan berbeda dari pengguna BBM secara keseluruhan. Misalnya definisi calon penerima subsidi siapa aja, untuk solar siapa, untuk Pertalite siapa, untuk gas siapa, itu kan masing-masing spesifik, nggak bisa disamaratakan ya. Untuk Pertalite, untuk pemilik mobil jenis-jenis apa saja gitu kan, kemudian untuk solar industri-industri apa saja ya. Pada kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan Pertamina membuat terobosan sistem My Pertamina sebagai upaya antisipasi dan kelancaran penyaluran BBM bersubsidi. Dasko juga konsen pada kelompok yang berhak menerima BBM bersubsidi namun tidak memiliki gadget yang mumpuni untuk menggunakan aplikasi My Pertamina ataupun juga di daerah yang belum memiliki jaringan internet. Menurutnya, Pertamina harus tetap membuat alternatif bagi kelompok tersebut agar tetap bisa menggunakan BBM bersubsidi. Pimpinan DPR RI akan meminta komisi terkait melakukan pengawasan agar kebijakan Pertamina benar-benar menyentuh rakyat kecil. Perlakuan yang berbeda terhadap yang belum mempunyai telepon yang bisa kemudian mengunduh aplikasi. Ya, nanti kita akan minta kepada komisi teknis terkait tentunya akan melakukan koordinasi dengan mitra pemerintah yaitu Pertamina. DPR RI akan terus mendukung pemerintah maupun Pertamina melakukan terobosan dalam pengendalian subsidi energi yang tepat sasaran. Namun, pemerintah dan Pertamina harus melakukan sosialisasi sistem My Pertamina secara masif dan kontinu pada masyarakat, terutama yang berhak menggunakan BBM bersubsidi. DPR RI menyarankan pemerintah dan Pertamina melibatkan perangkat di tingkat kelurahan atau desa hingga ke RT dan RW. Untuk mendata secara akurat masyarakat yang berhak menerima subsidi. Nantinya, data dari seluruh RT dan RW tersebut diintegrasikan menjadi big data yang bisa dipakai pemerintah pusat untuk penyaluran berbagai subsidi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Masih soal penggunaan aplikasi My Pertamina, Komisi 7 DPR RI mendukung rencana penggunaan aplikasi tersebut. Dan sesaat lagi kami hadirkan wawancara langsung dengan anggota Komisi 7 DPR RI setelah jeda berikut ini hanya di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding mendukung rencana penggunaan aplikasi My Pertamina untuk mengakses solar dan pertalite bagi masyarakat. Karding menilai penggunaan aplikasi My Pertamina sebagai upaya yang baik dari pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, yakni Bapak Abdul Qadir Karding dari fraksi Partai PKB untuk berbincang mengenai di mana Pertamina akan segera memberlakukan aturan baru mengenai cara pembelian BBM Pertalite dan solar menggunakan aplikasi My Pertamina pada awal Juli mendatang. Baik, terkait dengan langsung jadi Pak, terkait dengan aplikasi My Pertamina ini. Nah, kalau Bapak sendiri melihat sejauh mana sih urgensinya terkait dengan Pertamina ini? Ya, ini kan kelangkaan solar atau BBM yang selama ini terjadi ini kan ditengarai akibat bukan karena stoknya yang kurang, tetapi karena banyak penyalahgunaan atau permainan-permainan yang mengakibatkan ini jadi langka. Misalnya ada penimbunan, ada pengambilan yang berlebih oleh satu kelompok atau oleh satu pihak dengan segala macam cara, ya, dengan segala macam kerjasama yang mereka lakukan. Nah, oleh karena itu, saya kira kita mengapresiasi Pertamina membuat My Pertamina yang nanti akan mempersempit gerak daripada kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau istilah saya itu penumpukan penggunaan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, di My Pertamina ini nanti dibatasi pada jumlah berapa yang bisa dikonsumsi atau dibeli dan siapa yang membeli itu jelas datanya. Jadi saya kira itu satu langkah yang mesti kita apresiasi, walaupun tentu perlu kita terus perbaiki agar tidak terjadi kelangkaan ketersediaan BBM di masyarakat.
Nah, ini tapi kan masih banyak masyarakat yang belum tahu Pak terhadap aplikasi My Pertamina ini. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apakah perlukah sosialisasi untuk dilakukan? Harus, saya kira harus sosialisasi penggunaannya. Yang kedua, aplikasinya juga harus mudah, tidak boleh sulit. Yang ketiga juga harus aman. Karena kan dulu Pertamina bilang dilarang menyalakan handphone di mana? Di sekitar area pom bensin. Itu juga Pertamina harus menjelaskan kenapa sekarang sudah boleh misalnya kan. Nah, supaya masyarakat tidak was-was. Jadi perlu ada sosialisasi, dan nanti kalau dia dipaksa pakai aplikasi, maka nanti kayak model minyak tanah dan gas LPG, mau tidak mau orang akan ke sana. Tapi perlu sosialisasi, itu kewajiban Pertamina. Oh, berarti itu artinya aplikasi My Pertamina ini akan memudahkan masyarakat Pak ya, begitu Pak? Memudahkan mungkin belum bisa dikatakan memudahkan, tetapi menjamin bahwa masyarakat dapat haknya itu iya. Maksudnya tidak disalahgunakan atau tidak diambil oleh pihak-pihak yang memainkan ini, itu iya. Baiklah pemirsa, demikian perbincangan saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI, saya Fitian Aunilah melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fitian dan pemirsa. Sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17 dan kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda di penghujung bulan Juni tahun 2022? Kembali bertemu bersama dengan saya Subki Abdul. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bisa TVR Parlemen, mari kita simak nih apa saja menjadi headline media online dari yang disorot oleh DPR RI. Ini yang pertama, ini terkait dengan pembelian Pertalite wajib menggunakan My Pertamina mulai 1 Juli 2022 mendatang. Anda sudah mendownloadnya sejak sekarang? Ya, pemirsa, ini terkait dengan PT Pertamina Persero akan mulai uji coba peraturan baru pembelian bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dan juga solar melalui akun My Pertamina pada 1 Juli 2022 mendatang. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda sejumlah media online yang terbit pada hari ini dan juga pendapat disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Ini mengingatkan agar peraturan baru itu harus disosialisasikan secara masif.
Dasko meminta Komisi 6 DPR RI ini untuk berkoordinasi dengan Pertamina terkait rencana pembelian Pertalite dan juga solar menggunakan akun ataupun juga ini aplikasi My Pertamina. Sementara itu, Direktur Utama Pertamina ini Pertamina Patraniaga Alvan Nasution ini mengatakan bahwa uji coba ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatur penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran nih. Saat ini masih banyak pelanggan yang tidak berhak tapi masih menggunakan BBM jenis Pertalite dan juga atau solar. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari media online lainnya. Pemerintah dan juga DPR ini menyepakati ibu kota 3 provinsi baru di wilayah Papua. Komisi 2 DPR RI dan juga pemerintah menyepakati penentuan ibu kota baru untuk 3 daerah otonomi baru atau DOB Papua yang diatur dalam 3 rancangan undang-undang. Diketahui 3 DOB itu ialah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan dengan masing-masing ibu kota bertempat di Merauke, Nabire, dan juga Jayawijaya. Pengambilan keputusan tingkat 1 itu pun diagendakan seiring Komisi 2 yang telah menyelesaikan rapat tim perumus dan juga tim sinkronisasi. Setelah pengambilan tingkat 1 dilakukan, DPR akan membawa 3 rancangan undang-undang tersebut dalam pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna untuk disahkan. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa pembahasan 3 rancangan undang-undang DOB Papua hingga menuju tahap pengesahan sudah mulai proses yang panjang dan juga matang. Seiring rencana disahkannya 3 rancangan undang-undang tersebut, ini nantinya terjadi pemekaran wilayah dengan tambahan 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Pegunungan. Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada hari Kamis 30 Juni 2022 terkait dengan membeli Pertalite wajib menggunakan My Pertamina mulai 1 Juli 2022 besok. Juga tentang pemerintah dan juga DPR menyepakati ibu kota 3 provinsi baru di wilayah Papua. Kita kembali rekan kami, Elisa. Silakan Elisa. Baik, terima kasih rekan kami Suki Abdul yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas